Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari review, yaitu dengan judul Teori Informasi dan Channel Coding. Di mana di sini kami telah mereview baik dari jurnal internasional maupun jurnal nasional itu sebanyak 5 sampai 6 buah jurnal. Jadi di sini kami beranggotakan yaitu dengan penulis satu yaitu bernama Aryo Septrianto dengan NIM 119400023 dan penulis dua itu Supriyono 119400043. Kemudian penulis tiga itu saya sendiri sama Argentuasi lain dengan NIM 119400015. Jadi di sini lanjutkan saja untuk bagian teori informasi. Di sini kami mereview ada dengan judul Information Spectrum Approach to Second Order Coding Rate in Channel Coding. Jadi di sini menurut Masahito Hayashi itu berdasarkan teorema pengkodean saluran, ada urutan kode yang untuk saluran yang diberikan W sedemikian rupa sehingga rata-rata probabilitas kesalahan menuju ke 0 ketika tingkat transmisi R lebih kecil dari CDMW. Jadi artinya jika nomor N aplikasi dari saluran W cukup besar, maka probabilitas kesalahan rata-rata dari kode yang baik adalah 0. Jadi untuk mengevaluasi kesalahan rata-rata probabilitas dengan terbatas N, kita sering menggunakan laju penurunan eksponensial yang bergantung pada laju transmisi R. Namun evaluasi eksponensial seperti itu mengabaikan faktor konstan. Kemudian di sini ada juga dengan judul implementasi dan analisis channel coding DVB T2 pada software GNU Radio. Jadi channel coding itu adalah teknik yang digunakan sistem komunikasi dengan tujuan utama mendeteksi dan mengoreksi error. Channel coding yang digunakan pada DVB-T2 adalah forward error correction, encoding dengan penggabungan dua jenis kode yaitu low density parity check atau LDPC dan Bose-Kaduri-Hockenheim BCH kode, di mana LDPC kode itu adalah kode utama yang digunakan dalam sistem, sementara BCH kode yang berfungsi untuk mendukung kinerja LDPC kode ketika mengoreksi error. Jadi arsitektur umum sistem DVB-T2 ini dalam paper ini jelaskan bahwa sistem DVB-T2 memiliki proses yang cukup panjang, dimulai dari memilih masukan dalam bentuk video, proses pentransmisian, hingga video tersebut dapat diterima oleh penerima. Masukan berupa video yang dimasukkan ke dalam sistem akan diubah ke dalam bentuk bit setelah dilakukan pelacakan bit atau scrambling. Jadi bit-bit tersebut kemudian melalui proses coding. Pada proses ini bit-bit tersebut dianggap sebagai message yaitu masukan pada proses coding. Dalam proses coding, message akan diubah ke dalam bentuk code word. Kemudian code word adalah message yang sudah ditambahkan bit parity. Kemudian di sini juga ada bisa kita lihat dari sini tabel perbedaan dari DVB dan T, kemudian DVB dan T yang 2. Di mana di sini bisa kita lihat juga di mana input sistemnya itu misalnya kayak DVB-T itu ada transfer stream. Kemudian kalau di DVB-T2 itu ada transfer stream, generic GSE, GCS, dan lainnya. Kemudian di sini juga banyak dan juga bandwidth-nya ada juga. Di perbedaan dari keduanya yaitu misalnya kayak dari DVB-T itu 6 MHz, 7 MHz, dan 8 MHz, sedangkan kalau DVB-T2 itu 1,7 Hz, 6 MHz, 7 MHz,
8 MHz sampai 10 MHz. Dan juga bisa kita lihat di sini untuk modulation skemanya, itu kalau di PBT itu sampai 64 kHz, sedangkan kalau di 2 itu bisa sampai 256 kHz. Kemudian perbedaan lainnya bisa kita lihat di situ. Kemudian untuk entropi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya penulis 2 yaitu Supriyono. Untuk Supriyono saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada lanjutan dari materinya yaitu entropi. Nah, di sini entropi sendiri ada beberapa jenis atau definisi, yaitu yang pertama Shannon entropi, di mana X menjadi RV diskrit dengan distribusi PX dan X sebagai berikut. Untuk untuk rumusnya yaitu HX dengan E dalam kurung log 1 per PX X sama dengan sigma X elemen X. Dan lalu sama dengan PX X log 1 per PX X. Lalu ada entropi bersama, misal Xn sama dengan X1, X2, sampai Xn, merupakan vektor acak dengan n komponen. Nah, untuk rumusnya, HXn sama dengan HX1, X2, EH dalam kurung X1, X2, sampai Xn. Lalu sama dengan E dalam kurung log 1 per Px1 sampai Xn dalam kurung X1 sampai Xn. Xn sebagai RV mengambil nilai pada ruang produk. Lalu untuk ada lagi entropi bersyarat, yaitu untuk rumusnya Hx Y sama dengan Y Py dalam kurung H Px Y sama dengan Y. Lalu sama dengan E dalam kurung log 1 per Pxy Xy. Entropi H Pxy sama dengan Y rata-rata di atas Py. Lalu next. Lalu di sini ada lagi entropi karakteristik asiomatik. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu divergensi. Divergensi dikenal juga sebagai divergensi informasi. Divergensi Colbert-Leiber. Lalu ada entropi relatif. D dalam kurung PQ mengukur perbedaan antara P dan Q. Dan di sini ada rumusnya, yaitu dp Q sama dengan sigma A elemen A P A log PA per QA. Lalu ada yang kedua, mutual information antara dua variabel acak mengukur jumlah informasi yang satu menyampaikan tentang yang lain. Itu mengukur pengurangan rata-rata dalam ketidakpastian tentang X yang dihasilkan dari belajar tentang Y. Untuk rumusnya, I X Y sama dengan sigma XY PXY log PXY per PXPY. I XY sama dengan D PXY PXPY. Lalu untuk selanjutnya, next. Next. Lalu ada lagi materi yaitu tentang channel coding. Nah, channel coding ini itu kode M untuk PY. X adalah pasangan encoder decoder FG dari fungsi acak. Untuk encoder F
M menjadi X, decoder G, Y menjadi M, O, E. Lalu dalam kebanyakan kasus, M dan G adalah fungsi deterministik. Dalam hal ini kita memikirkannya secara ekuivalen dalam hal code word, codebook, dan daerah decoding. Lalu ada forali E, M, mutlak M, CI sama dengan V. I merupakan kata sandi, kumpulan C sama dengan C1 sampai CM. Bisa disebut sebagai codebook. Lalu yang kedua, merupakan ini rumusnya dan merupakan decoding region untuk total. IOTA. Ketika alfabet sumber adalah M, distribusi bersama diberikan oleh general PX. Untuk rumusnya seperti inilah. Lalu next. Nah, untuk daerah channel codingnya seperti ini gambarnya. Untuk W sama dengan original message, dan X yaitu sebagai channel input, Y channel output, dan W decoder message. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aryo Septrianto. Aryo Septrianto dipersilakan. Terima kasih, Saudara Supri. Baiklah, saya akan di sini melanjutkan dari materi kami. Nah, di sini kami memaparkan di mana channel coding itu beroperasi pada data digital dengan mengkodekan sumber informasi ke dalam urutan kode, di mana untuk ditransmisikan melalui kanal. Ada dua macam tipe data channel coding. Yang pertama itu ada block code dan kedua ada convolutional code. Yang pertama adalah block code, itu adalah sebuah kode yang bersifat FC ataupun for error correction yang mampu mendeteksi ataupun mengkoreksi error tanpa meminta proses transmisi ulang. Yang kedua adalah convolution code. Convolution code di sini adalah kode yang memiliki perbedaan mendasar dari block code, di mana urutan bit informasi tidak dikelompokkan dalam blok-blok yang berbeda sebelum dikodekan, serta fungsi untuk memperkirakan input dari codingan dengan menggunakan aturan ataupun metode tertentu yang menghasilkan kemungkinan jumlah error paling minimum. Berikutnya, kita akan masuk ke code for bandwidth limit channel. Di sini pada pengkodean saluran telah difokuskan pada kode biner. Namun, pada saluran AWGN bandwidth terbatas. Untuk mendapatkan efisiensi spektral 2 bit per second per hertz, beberapa jenis pengkodean non-biner harus digunakan, di mana pekerjaan awal, terutama teoritis, berfungsi pada kode kisi yang dalam banyak hal analog, tentu linear, biner kode, blok. Terobosan praktis di bidang ini dapat dengan penemuan ajaran buku tentang modulasi berkode realis yang mirip dengan pengkodean konvolusi. Dan di bawah ini adalah grafik tentang code from bandwidth limit channel. Seterusnya, lalu kita masuk ke model saluran. Di model saluran ada 3. Yang pertama adalah saluran tanpa memori terpisah. Itu terdiri dari input discrete dan output discrete. Yang kedua itu adalah saluran simetris biner. Tentu berisi masukan biner dan keluaran biner. Yang ketiga adalah saluran Gaussian. Saluran Gaussian itu terdiri dari input discrete dan output continue. Lalu kita berpaling pada bidang biner.
pada bidang biner, himpunan 0,1 di bawah penambahan biner modul 2 dan memperkalikan bentuk bidang. Bidang biner juga disebut sebagai bidang Galois ataupun GF2 dengan kode blok linear. Dengan aliran bit informasi dipotong menjadi blok-blok K-bit. Setiap blok dikodekan ke blok yang lebih besar dari N bit. Dan bit kode dimodulasikan dan dikirim melalui saluran. Seterusnya. Dan bagian keempatnya, proses sebaliknya dilakukan pada penerimaan. Bobot Hamming dari vektor U dilambangkan dengan WU. Adalah jumlah elemen, bukan 0 dari U. Jarak Hamming antara dua vektor U dan V adalah jumlah elemen di mana mereka berbeda. Jarak minimum kode adalah D dalam kurung UV sama dengan W dalam kurung UV. Kurung. Baik Pak, itu penjelasan dari saya kembalikan kepada Saudara Samuel. Baiklah, jadi cukup sekian pemaparan mengenai review jurnal dengan pokok bahasan yaitu teori informasi dan channel coding yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan yang kami miliki dalam hal penyampaian maupun review yang sudah kami kerjakan. Mungkin cukup sekian, kami dengan atas nama Aryo, Supriyono, dan Samuel pamit undur diri. Terima kasih.